Salah satu pertanyaan masyarakat yang saat ini sedang menjadi perdebatan di dunia internet terkait dengan kasus dari mendiang Arya Daru Pangayunan adalah CCTV dan juga handphone. Apalagi CCTV yang terakhir yang disampaikan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya bahwa 1 jam lebih mendiang itu berada di lantai 12 tempatnya bekerja di rooftopnya. Ini ngebuat kita semakin bingung ya. Bingungnya adalah begini teman-teman. Ada salah satu statement dalam press conference ini yang dikatakan bahwa ada satu hal yang masih belum ditemukan dan masih dicari adalah handphone dari mendiang. Oke, kemudian juga ada uh, keterangan dari komisioner Kompolnas yang juga mengkonfirmasi betul bahwa untuk handphone mendiang itu masih belum ditemukan, tetapi walaupun belum ditemukan, ada temuan-temuan jejak digital lainnya dan juga data-data ilmiah lainnya yang sudah bisa memberikan keterangan terang benderang mengenai penyebab dan berbagai macam isunya. Jujur bagi aku pribadi agak sulit ya kalau dikatakan bahwa misalnya CCTV ataupun juga otopsi dan sebagainya itu sudah akan merujuk ke satu hal tanpa adanya HP itu sudah clear semuanya. Menurut aku sih enggak ya. Apalagi di CCTV juga ada dua barang yang dalam tas yang dibawa oleh mendiang itu entah itu sengaja ditinggal atau nggak sengaja tertinggal. Seperti kalian tahu bahwa di di lantai 12 kantor Kemlu tempatnya bekerja itu ternyata di bawah server CCTV-nya ditemukan ada barang-barangnya mendiang. Ada tas yang dikasih tahu ke media adalah berisi dasi dan juga celana dalam. Kemudian ada tas juga yang katanya tas yang dibawa gitu ya, mungkin barang-barang pribadi. Kalau di situ ada handphonenya harusnya bisa ketahuan. Tapi kalian masih ingat nggak salah satu CCTV yang beredar? Ini aku mau coba tunjukkan capture-nya. CCTV yang beredar itu yang mendiang itu datang ke lokasi kamar. Ini dugaannya adalah pertama kali datang. Apakah ini buang sampah? Karena kita masih belum clear ya mana yang buang sampah, mana yang pertama kali datang. Tapi agak-agak mirip lah karena waktunya nggak begitu jauh. Cuma kalau memang betul ini adalah CCTV yang pertama kali dia datang dari dugaannya dari kantor Kemlu tersebut, pukulnya menitnya 23.23.33. Waktu dia datang itu memang dia nggak bawa apa-apa, tetapi dia cuma ngebawa kayak mungkin yang apa kayak dompet kotak gitu ya. Biasanya itu untuk isi kayak dompetnya aku lihat kayak antara dompet atau handphone sih ya. Atau mungkin dompet sama handphone dijadikan satu. Dugaannya adalah itu karena memang tidak terlalu clear, cuma yang jelas dia mengambil sesuatu yaitu adalah dugaannya kartu untuk ngebuka kamarnya. Karena kamarnya kan menggunakan yang smart lock door ya atau kunci kamarnya pintar gitu. Tapi kok jendelanya nggak pintar? I don't know, it's another topic. Nah, dari sini menjadi salah satu penjelasan ini, kenapa kok di jam tersebut katanya istrinya udah nggak bisa lagi menghubungi. Ya, nggak aktif, atau memang sengaja dibuang dan sebagainya. Nah, ini menjadi salah satu teka-teki dan juga misteri sekarang. Dan salah satu hal yang cukup unik juga waktu aku lihat kembali berkali-kali dari CCTV yang berada di atas rooftop lantai 12 tersebut, aku tuh ngelihat beberapa kali bahwa mendiang ini sempat kayak memang celingak-celinguk ya istilahnya gitu. Apa bahasa Indonesianya celingak-celinguk teman-teman? Mungkin noleh kali ya, menengok. Nah, yang paling nyata adalah ini teman-teman. Jadi di ujung, mendiang tuh cuma ngelihat gini aja, ngelihat pemandangan malam. Di menitnya itu, di CCTV-nya, menitnya 21.5441. 07.07.2025. Ini sudah kalibrasi atau belum, nanti penyidik yang bisa mengkonfirmasi. Di sini terlihat mendiang cuma ngelamun aja begitu. Dan ini adalah hal yang wajar ya. Jujur aku pribadi juga sering melakukan hal seperti ini di tempat-tempat tinggi yang sangat gampang sekarang ditemui apalagi di kota besar gitu loh. Karena memang seru aja ngelihat seperti itu. Cuman ada satu gerakan yang kelihatan banget mendiang ini kayak di menit 21.5451 di CCTV-nya. Mendiang itu kayak nengoknya itu bukan nengok sekedar menikmati pemandangan, tapi kayak dia mengamati sesuatu. Nah, ini yang menjadi salah satu pro kontra di masyarakat internet. Apakah dugaannya mendiang ini juga sedang mengawasi seseorang
yang mungkin dia ngerasa nggak nyaman gitu loh. Ya, dugaannya sih apakah dia diikuti sama orang, makanya dia nunggu lama di situ. Orangnya udah pergi belum ya, gitu. Ini banyak yang komentar seperti itu. Aku lihat di sosial mediaku. Itu Anjas katanya ya, dugaannya mendiang itu diikutin orang, makanya dia nunggu lama di situ. Orangnya udah pergi atau belum. Dan di menit 215451 ini adalah menit istrinya berusaha menelpon loh. Karena keterangan dari kakak iparnya ya, atau kakak dari istri mendiang itu kan jam 9 malam dia menelpon Mas Daru katanya. Lagi ditanya di mana lokasinya, oh aku lagi habis belanja di Grand Indonesia, lagi nyari taksi mau pulang. Habis itu kelar, jam 9 nggak ada ketemuan lagi, nggak ada komunikasi. Dan keterangan dari penyidik juga disampaikan di sini, ada 20 titik CCTV yang sudah dikumpulkan tim penyidik 7 hari sebelum hari kejadian. Ada salah satu statement disampaikan bahwa di Grand Indonesia, dugaannya ya, CCTV tersebut ada menunjukkan mendiang itu aktivitas dengan orang lain. Mungkin dugaannya adalah temannya yang ikut nganterin belanja, atau temannya ikut makan dan sebagainya, adalah hal yang wajar. Apalagi kan mendiang tinggal di Jakarta ini sendirian. Orang-orang yang tinggal sendirian, biasanya itu kan punya teman yang lebih banyak, ya karena kita keluarganya jauh. Jadi ya teman-teman adalah orang yang tempat kita untuk berkeluh kesah, nongkrong, ngobrol, dan sebagainya. Nah, itu juga sudah ada nih penyidik menyampaikan hal tersebut, tetapi kan dari keterangan di awal-awal cuma ada 5 saksi yang diperiksa. Awal-awal ya, kalau sekarang kan sudah ada 15 kan ya. Yang awal-awal itu dikatakan bahwa yang diperiksa itu kan istri, terus juga ada 2 orang yang di kos-kosan, termasuk penjaga kos, dan juga tetangga kos, dan juga 2 rekan kerjanya. Tetapi sekarang di keterangan-keterangan terbaru, 15 saksi yang diperiksa itu selain yang aku sebutkan tadi, tambahannya adalah ada pihak terakhir yang berkomunikasi dengan mendiang Daru. Dugaannya ini adalah sosok yang nemenin atau ketemu atau seperti apa pada saat belanja di Grand Indonesia tersebut. Karena penyidik mengatakan dengan tegas, kami juga sudah mendapatkan CCTV di beberapa area yang di Grand Indonesia, toko-toko tersebut, bahkan 7 hari sebelum kejadiannya. Nah, ini menurut aku sih hal yang cukup unik ya, kalau memang kasusnya sesimpel ini. Bahkan ada beberapa kritisi nih dari Purnawirawan ya, yang mengatakan bahwa kenapa baru disampaikan sekarang gitu ya, ada plastik yang di dalamnya lakban kuning tersebut. Dikatakan bahwa ini bukan temuan baru, tapi ini adalah fakta awal yang bisa dilihat dengan pandangan mata. Dugaannya adalah karena case ini awalnya dipikir tidak akan viral, tidak akan menimbulkan gejolak di masyarakat. Jadi kesannya, dugaannya penyidik saat itu tidak terlalu detail. Jadi pagi ditemukan, langsung dilakukan otopsi, sore langsung dimakamkan, karena dikembalikan ke rumah duka di Yogyakarta. Nah, ini yang menjadi salah satu isu saat itu kan katanya akan diadakan kayak ekshumasi atau penggalian makam kembali. Ya, menurut aku sih ini bukan excuse ya, mau kasusnya viral atau enggak, seharusnya SOP dari penyidik untuk melakukan hal-hal yang olah TKP atau temuan-temuan harusnya udah mulai clear. Karena apa ya, waktu aku lihat kan banyak foto-foto beredar, aku melihat sih beberapa teman-teman, foto yang kelihatan secara utuh, itu dari media ya, bukan dari sumber istimewaku ya. Jadi aku lihat itu fotonya memang sudah clear, kelihatan kakinya, selimut, celana pendek, pakai kaos. Awalnya itu kan aku pikir itu kayak celana hitam yang lama tapi digulung, tapi ternyata itu adalah celana pendek karena dia tertutup sama selimut. Pada saat aku lihat lagi dengan foto terbaru, ya memang itu adalah celana pendek. Dan salah satu hal yang ngebuat aku semakin yakin ini ada unsur pidananya karena selimutnya begitu rapih ya. Ya memang kakinya dan tangannya itu yang tipikal lah ya, begitulah pokoknya. Oke, nah handphonenya ini, kalau handphonenya menurut penyidik ini masih belum ditemukan, aneh menurut aku. Karena ya mungkinkah jangan-jangan nih gara-gara efek yang di TKP itu kan banyak orang masuk ya, walaupun tidak sebanyak itu, tapi kan buktinya ada banyak media yang bisa mendapatkan foto-foto kondisi terakhir, walaupun ada penyidik ya seharusnya kan nggak boleh sembarangan masuk ya. Semua ini kayak kasusnya Subang juga sih waktu itu ya, mentang-mentang dugaannya oknum polisi masuk-masuk aja, padahal kalau kamu bukan penyidik kamu nggak boleh masuk ke area TKP loh. Ini yang aku lihat di media yang masuk itu kan banyak gitu ya.
Ya, mungkin kesannya karena nggak ada hal yang viral awal-awal, jadi ya udahlah dibiarin aja begitu. Terus juga, menurut keterangan AKBP Reonal Simanjuntak, Kasubit Penmas Polda Metro Jaya, selain pemeriksaan 15 saksi dan juga otopsi jejak sidik jari dan juga DNA yang sudah dilakukan dan sudah selesai menurut aku di sini, ada satu data yang sedang ditunggu adalah pemeriksaan laboratorium untuk sakit dalam dan racun. Menurut aku ini bukan data yang major, tapi adalah minor doang. Dan aku yakin sepertinya tidak akan ditemukan data yang bermakna di situ. Karena kita pengen tahu adalah terkait dengan penyebabnya apa sih berpulang, kemudian waktunya kapan gitu. Karena waktu berpulang dalam tanda kutip ya aku buat bahasa halus di sini, itu akan bisa mensinkronkan dengan CCTV yang beredar menit-menitnya. Jangan-jangan gitu ternyata pas dicek dari kaku mendiang terakhir, ternyata itu sudah 5 jam atau 6 jam sebelum ditemukan gitu. Nah, itu akan merubah banyak hal lagi gitu. Jadi, dua data krusial otopsi tersebut yang harusnya bisa menjadi salah satu alat ya, atau data untuk menetralisir terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Kalau nanti seandainya tentang perbedaan keterangan yang aku bahas di video sebelumnya antara Polda Metro Jaya, Kabid Humasnya, dengan Kapolres di Menteng ya, kalau nggak salah tadi itu, ini juga akan menjadi salah satu hal yang bisa ngebuat kita lebih kapolsek ya di Menteng tadi itu akan bisa lebih cooling down gitu, nggak bakal terjadi gontok-gontokan berdebat di sosial media. Oke, sementara itu dulu teman-teman yang bisa aku update mengenai case ini dan kita lihat nanti apalagi kejutan-kejutan baru yang akan disampaikan penyidik terkait dengan kasus dari Arya Daru Pangayunan, diplomat muda yang karirnya tuh lagi moncer-moncernya akan ditugaskan ke the first world country gitu kan ya, dengan keluarganya akan mendapatkan ya fasilitas, salah satunya adalah pendidikan di salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Itu adalah pencapaian besar juga bagi orang tua ya, nggak cuma sekedar pencapaian diri sendiri, tetapi malah terjadi hal seperti ini. Adakah hubungannya atau hanya kebetulan saja? Kita lihat nanti hasil pengumuman dari penyidik terkait dengan kasus ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Sumara. Sampai jumpa.